Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Pertanyaannya langsung saja. Ada yang mengatakan untuk apa bertarikat? Nanti kalau tidak ada makan jadi gila. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian selanjutnya seringkali kita dengar bahwa untuk apa kita bertarikat sedangkan nanti masih banyak dosa. Nanti sesudah mengamalkan tarikat kita berbuat dosa lagi. Mohon pencerahan beliau. Ya, yang namanya manusia karena katanya punya sifat-sifat yang jahat dalam tubuh katanya. Apalagi tubuh katanya adalah orang yang kurang di dalam berubudiyah kepada Allah, pasti akan melakukan kejahatan. Maka Rasulullah menyampaikan, "At-taibu min dzambin kaman la dzamba lah." Orang yang bertobat daripada dosa itulah bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kebaikan manusia itu adalah bukan karena dia tidak melakukan dosa, karena pasti manusianya melakukan kejahatan. Tapi bertobat itu bagaimana cara bertobat? Bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang benar-benar. Ibarat hati kita yang selamanya kotor, kita keluarkan semua kotoran-kotoran itu. Kemudian kita isi dengan kebaikan. Hati itu bagaikan tubuh kita. Tubuh kitanya yang kotor, yang tercampak pada tempat-tempat kotoran, yang kabulu dengan iya pare. Maka bagaimana kita membersihkan? Kita mandi daripada kotoran itu, kemudian kita taruh wangi-wangian. Itulah zikir-zikir itu sebagai wangi-wangian yang setelah kita keluarkan kejahatan. Yang zikir itulah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan berzikir kepada Allah itu akan menghilangkan segala kejahatan, akan diampunkan segala dosa bagi kita. Kira-kira demikian. Bagaimana kalau tidak mengamalkan tarikat apa jadi gila? Ya, saya belum pernah menemukan. Mungkin iming-iming dan berbagai macam lah. Tetapi yang paling penting bukan kita untuk menganggap remeh juga, ya kan? Nah, kalau Tuhan sampaikan kenapa untuk duniawi kita terus mencari bagaimana jalan, kemana-mana jalan agar kita selamat di dunia ini, agar kitanya menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Kemana-mana kita mencari jalan untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia. Kita tinggalkan tidak pernah di segala orang yang memberikan saran, tidak pernah kita mengatakan, oh saya tidak mau menerima nanti saya tidak bisa saya amalkan jadi gila. Tidak. Nah, bayangkan tuh akhirat itu jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita cari di dunia ini. Kesusahan di dunia ini tidak sebanding dengan kesusahan di hari akhirat nanti. Nah, jadi itu tidak seimbang. Nah, jadi makanya tarikat itu hanyalah semuanya untuk diciptakan oleh para ulama ini adalah untuk getanya supaya menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Hanya dengan mendekatkan diri kitanya sebagai hamba-hamba pilihan.